adanya alat ini harusnya membuat kita semakin berkembang, terutama untuk pendidikan di tanah Batak. Pak Ricardo juga sudah bergabung dengan tim Toba, kita akan bergandengan tangan untuk mengembangkan bagaimana pendidikan itu semakin bergerak gitu loh, tidak hanya sebatas membaca buku saja, tapi sudah mulai ke arah digitalisasi. Sebenarnya bukan hal yang mudah kalau kita melihatnya, karena kan akan menjadi PR orang tua juga untuk mendukung guru-guru melaksanakan ini. Jadi sama-sama kita menghadapinya, karena kalau kita tidak masuk ke era ini, kita akan ketinggalan. Karena kita semua sudah lihat Nokia drop kan, gara-gara dia tidak mau membuka diri untuk pengembangan teknologinya. Tinggal sekarang iPhone sama Samsung Androidnya yang bergerak untuk megang dengan telekomunikasi internasional. Level kita juga sudah seperti itu. Jadi kalau kita ketinggalan tanah Batak ini, coba kita akan ketinggalan juga dalam dunia pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang sudah ditentukan oleh Pak Sekretaris, saya kira akan menjadi target kami juga untuk ikut melihat nanti proses itu ya, Sekretarisnya. Kapan ada kegiatan penggunaan alat itu kami diinfokan, kami bisa lihat juga bagaimana proses kegiatan. Itu aja dari TPL, selamat menggunakan nantinya. Banyak bertanya mumpung tim EduSmartnya ada dari sini, karena abang ini dari Jakarta untuk sosialisasi tadi. Itu aja dari TPL, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rahnuda. Jadi itu ya, disampaikan tadi bahwa ini sebenarnya digitalisasi pendidikan. Kita sebenarnya bercita-cita itu untuk secepatnya dicoba ini digitalisasi pendidikan. Makanya saya sebenarnya pengen itu dari Dana Bos ditampung seperti itu, karena di Dana Bos kan ada checklistnya. Jadi tidak zamannya lagi kita buka buku. Jadi di digitalisasi pendidikan ini di sini buku, ribuan buku di sini yang bisa kita baca bersama, bisa dibaca oleh siswa. Hanya memang kekurangannya ini saya bilang tadi terbatas dia. Hanya bisa diakses oleh 40 Android. Lebihnya kalau mau lebih harus pasang lagi alatnya gitu. Nah, tapi itu pun darah sutur nanti bisa kita buat di perpustakaan. Ya mungkin kan semua siswa nanti ke perpustakaan kan begitu. Mungkin hanya 20 orang bisa nanti dibuka, bisa diakses. Buku-buku apa yang bisa dibaca, buku pelajaran pun ada, bahkan sampai ke penilaian pun ada di situ. Guru pun bisa membuka itu, ada sampai bank soal pun ada di dalam. Ya, untuk penggunaan alat ini kita tinggal menyalakan yang naik Kipin EduSmart ini, kita nyalakan. Oke, kita sudah nyala, tinggal kita tunggu wifi-nya. Setelah lampu berwarna biru ini sudah nyala, berarti wifi sudah nyala. Sudah ada wifi. Sekarang kita buka device kita, boleh pakai laptop, boleh pakai handphone. Cari wifi yang bernama Kipin Classroom. Kipin Classroom. Iya, betul. Kita sambungkan Kipin Classroom. Itu sudah ada di Play Store ya? Kalau ini wifi-nya, ya. Nanti setelah ini. Nah, setelah wifi tersambung ke Kipin Classroom, kita buka aplikasi Kipin School. Di Play Store ada, ya. Di Play Store ada. Kita buka aplikasi Kipin School. Kita ganti ke mode offline. Dari online kita ubah ke mode offline. Nah, setelah dari mode offline, ini nanti kita sudah bisa download buku, video yang ada di dalam konten Kipin EduSmart ini secara offline atau gratis. Semua konten bisa kita download. Di sini ada buku kurikulum 2013, KTSP 2006, buku madrasah, paket ABC, buku prakerja. Ada juga video pembelajaran dari jenjang SD sampai SMA atau SMK. Di sini ada juga komik literasi. Coba kita download satu ya. Ini kita download secara offline ya, baik lokal. Ya, ini offline. Setelah kita download, semua konten ada di library. Tadi kita sudah download di buku di library prasekolah atau literasi, maaf. Nah, ini kita tinggal baca saja, Pak. Video pun juga sama. Tinggal nanti kita download video. Kita download. Kita download. Setelah download kita bisa download. Kita bisa
tonton secara offline. Jika kita sudah download di mesin ini, nanti data yang sudah didownload dibawa kemanapun tetap bisa dibaca atau tetap bisa dilihat secara offline tanpa koneksi internet. Ya, betul. Jadi semua tersimpan di halaman library yang sudah kita download tadi. Gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini sekolah juga bisa untuk upload file atau upload data. Kita sediakan juga ruang. Jadi jika guru ada buku atau video yang mau di-share ke siswa atau ke masyarakat umum, guru ada ruang sendiri untuk upload dokumen atau video. Nantinya anak-anak bisa download secara gratis juga buku-buku dari guru atau dari pengajar. Bisa juga guru buat video lalu diupload di sini untuk didistribusikan ke anak-anak. Kurang lebihnya seperti itu. Cara kerjanya seperti itu. Jadi mesin ini offline tanpa jaringan internet. Adapun jaringan internet itu nanti dipakai hanya untuk download aplikasi saja. Tapi hanya untuk Android. Kalaupun kita nggak ada kuota, benar-benar nggak ada koneksi internet, kita juga sudah siapkan APK namanya Pak. APK untuk Android secara bisa didownload secara offline. Itu. APK itu apa? Nggak ada. Jadi itu APK itu sebuah file untuk aplikasi yang bisa dipasang di Android Pak. Jadi bisa didownload untuk jadi aplikasi secara offline tanpa koneksi internet. Tapi kita tetap sarankan download dari Play Store, karena dari Play Store itu kita aplikasinya pasti update Bapak. Kita pasti dapat update jika ada update. Kalau kita download aplikasi di offline, versinya ya hanya itu saja. Nantinya tidak ada download atau update atau pembaruan. Ya seperti itu saja Pak, kurang lebihnya. Kurang lebih cara kerja Kipin itu seperti itu. Betul. Dengan Mas siapa nih? Rio Bapak. Mas Rio, trainer dari Kipin ya? Ya. Langsung dari Kipin ya? Langsung dari Kipin. Terima kasih Mas Rio ya. Siap. Kipin School di Play Store Bapak. Sebetulnya kalaupun tidak download di Play Store, kita ada menyediakan di sini secara offline. Tapi tetap kita sarankan download semua dari Play Store. Karena dari Play Store selalu update Bapak Ibu. Kalau download di sini langsung nanti dia nggak dapat update. Jadi langsung saja download aplikasi yang namanya Kipin School di Play Store. Udah, tapi lihat dulu paketnya ya, nanti semui, nggak bisa. Aplikasi Kipin School di Play Store juga nggak besar-besar, hanya 20 mega. Ya tapi kalau kosong paketnya nggak bisa Pak. Sambil kita download, kita coba nyalakannya juga cukup mudah. Kita tekan aja di tombol ini ya Bapak. Itu. Ya, benar. Kita tekan. Nah, ini ada sedikit indikator berwarna biru. Kita tunggu sebentar, dia sedang loading, nanti sampai muncul lampu warna biru di icon WiFi ini ya Bapak itu. Jadi di dalam Kipin EduSmart ini dia ada dari jenjang prasekolah, ada buku, ada video dari jenjang prasekolah sampai SMA atau SMK. Jadi dari prasekolah, SD, SMP, SMA atau SMK. Untuk buku ada mungkin sekitar 2.500 buku. 5.000 buku lebih sih punya Bu. Kalau untuk video kita ada sekitar 1.200 video Bapak. Jadi kalau untuk di dalam konten ini ada tersedia sekitar 500 giga data yang nantinya nggak mungkin kita download semua. Mungkin hanya untuk satu download, setelah download kita baca, setelah selesai kita balik, setelah selesai nanti kita hapus, download yang lain lagi gitu Pak. Nah setelah nyala ini kita buka handphone kita ke menu WiFi Bapak Ibu. Di WiFi
kita bisa menemukan wifi yang namanya Kipin Classroom. Yang pertama admin, yang kedua guru, yang ketiga siswa. Admin ini bertujuan untuk membantu guru. Misal ada gurunya nggak masuk, dia bisa handle untuk bikin paket ujian atau membuat soal. Di sini kita sudah sediakan juga bank soal. Ya mohon maaf, misal ada guru yang dia sudah maksudnya waktunya mepet, tapi dia harus bikin ujian, kita bisa ambil dari bank soal yang sudah ada. Kita sudah sediakan sekitar 56.000 bank soal dari SD sampai SMA. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tuba, Pak Ricardo Hutajudu. Apa kabar Pak Ricardo? Baik, Baik ya. Pak, kita kan sedang ada, saya lihat ini ada pelatihan KIPIN untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Tuba. Kira-kira apa tujuannya Pak? Baik, terima kasih. Jadi begini, kita dapat bantuan dari TPL sebanyak 5 unit kios pintar namanya KIPIN, yang akan kita distribusikan ke 5 sekolah, karena kebetulan 5 kita bagi ke 5 sekolah. Jadi Sekolah mana aja Pak? ini ada SMP 1 Lagu Putih, SMP 1 Balige, Iya. ada dari Mateo juga. Jadi ada 5 dapil itu kita bagi Iya. di 5 sekolah itu. Jadi kita lakukan ini sekarang pelatihan supaya mereka bisa menggunakan di sekolah. Iya. Jadi ini sangat baik untuk mendukung digitalisasi pendidikan. Sekarang kan sudah eranya digitalisasi. Nah, ini sekarang ada era industri 4.0. Ini kita sudah mau memasuki era society 5.0. Nah, di memasuki era ini memang pendidikan itu harus masuk dia ke digitalisasi. Dan itu makanya sebenarnya seperti ini sudah perlu kita adakan di setiap sekolah. Terima kasih kami sampaikan. KTPL langsung merespon kita pengadaan alat ini untuk ditempatkan di 5 sekolah itu. Oke, artinya baru pertama di Toba juga ini? Baru pertama ini. Pertama ya. Dan memang Pak Bupati kan sedang menggenjot ini digitalisasi. Digitalisasi betul. Iya. Pak, kira-kira kegunaannya untuk sekolah yang mendapatkan KIPIN ini apa kira-kira? Jadi kegunaannya ini kan kita tidak berorientasi lagi dengan hard copy. Ya. Jadi kita kan sudah ketinggalan zaman ini dengan era industri 4.0 ini dengan menggunakan buku. Dengan menggunakan itu anak-anak ataupun guru, jadi tidak hanya siswa, guru juga bisa menggunakan, karena KIPIN ini tidak hanya bahan materi yang digunakan untuk siswa, tapi bahan penilaian pun ada di situ, bahkan bank soal pun ada di situ. Nah, jadi bisa dipakai, itu digunakan dengan membawa Android anak-anak ke sekolah. Nah, jadi dengan menggunakan itu mereka bisa baca buku apapun, itu ada ribuan di situ buku. Ribuan buku di dalamnya. Dan ada ratusan video pembelajaran tentunya yang bisa digunakan oleh guru dan juga bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk memahami sebuah materi. Tadi saya berbincang sebentar dengan Mas Rio, trainernya, katanya di sana juga ada bank soal, ada juga materi-materi katakanlah untuk Bapak Ibu guru yang bisa digunakan untuk pembelajaran ya. Iya, betul. Jadi saya sudah lihat itu sosialisasi pertamanya. Di sana bahkan guru bisa memasukkan lagi konten dia. Jadi misalnya dia ngajar, dimasukkan ke situ bisa, sehingga anak-anak bisa melihat. Gitu bisa. Jadi masih ada kosong itu sekitar setengah lagi, itu setengah kapasitasnya lagi, itu bisa diisi oleh guru. Artinya kalau ada video guru ngajar contohnya bisa dimasukkan ke aplikasi itu ya, dan bisa dilihat siswa gitu. Jadi ini sebenarnya sangat bagus dimanfaatkan sekolah-sekolah. Ya Pak, ada kira-kira kendala nggak menggunakan KIPIN ini Pak di sekolah? Sebenarnya kendalanya ada. Kendalanya dia terbatas dia yang menggunakan. Terbatas. Nah, jumlahnya ya? Iya, hasil konfirmasi kami dengan teknisinya tadi itu hanya maksimum 40 orang yang bisa menggunakan. Kalau kita mau lebih dari situ nggak bisa lagi, jadi udah lambat dia. Ya, supaya bisa misalnya lebih dari 40 harus kita pasang lagi alatnya. Beberapa gitu. Unit berarti bisa
sampai beberapa unit di per sekolah itu ya. Iya, makanya kita sarankan kepada kepala sekolah itu ditempatkan di perpustakaan aja. Oke. Karena kalau di perpustakaan kan nggak rame-rame orang ke sana. Iya. Paling 20, 30, jadi siapa yang di perpustakaan itu bisa mengakses itu. Artinya bisa bergantian juga ya. Bisa. Itu jalan keluarnya kita sampaikan kepada kepala sekolah. Oke. Pak, kalau nanti berhasil yang 5 sekolah ini, kira-kira nanti ada nggak rencana ke depan, contohnya katakanlah semua sekolah mulai SMP sampai SMA menggunakan yang seperti ini? Iya, itu kebetulan sudah diingatkan Pak Bupati itu. Ya. Wah, bagaimana hasilnya? Bagaimana manfaatnya, apa feedbacknya Iya. dari alat itu kepada anak-anak dan kepada guru. Nah, rencana kita ini kita akan melakukan digitalisasi pendidikan. Kita kalau sudah dapat yang 5 ini, kita lihat apa kegunaannya, manfaatnya luar biasa, ya tentu kita akan mengadakan lagi ke beberapa sekolah. Iya. Nah, gitu. Pak Bupati sudah mempersiapkan dana untuk itu, untuk digitalisasi pendidikan ini. Takutnya nanti kan terjadi kecemburuan Mbak antara. Iya, makanya yang 5 ini jangan hanya yang 5 ini. Ini kan istilahnya kan uji coba Uji aja. coba ya. Nah, makanya saya bisikan juga Pak kepada TPL, coba dibantu lagi kami karena anggaran kita kurang besar untuk mendukung itu. Ya. Ya mungkin TPL mungkin kerjasama mungkin dengan Pemkab Toba untuk memenuhi seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Toba. Oke, Pak Sekdes kan baru diangkat juga di sekretaris dinas Ya. di Kabupaten Toba. Apa kira-kira yang Bapak lihat di Toba ini? Ya, menurut saya sih kan pasti ada pesan dari Pak Bupati juga untuk menggenjot lah katakan prestasi siswa-siswa di di Toba. Apa kira-kira yang Bapak katakan tawarkan nanti ke depan? Iya, jadi kan begini, sebenarnya orang Toba itu sebenarnya orang-orang luar biasa loh. Iya. Potensi-potensi itu sebenarnya sudah ada di Iya. Toba ini. Saya sudah jalani, kebetulan saya masih menjalani 4 bulan di sini. Ya, kita sekarang sedang membangkitkan potensi-potensi yang ada di Toba. Kita harus sebut ini SMA unggul yang ada di kita. Iya. Di sini kan ada SMA unggul 2 loh. Iya. Di kampung kita sendiri, kita nggak bisa mau dominan di situ. Nggak bisa dominan. Nah, jadi target kita, Iya. Pak Bupati sudah sampaikan ke kami, kita harus bisa dominan di kampung kita. Kebetulan di kampung kita nih SMA Yang yang dua unggul ini ya. ini SMA Del dan SMA Yayasan Yaso. Sokoso atau Tunas Bangsa San. Jadi kita sudah persiapkan. Nah, itu digitalisasi ini juga termasuk Tujuannya ke sana ya? untuk pendidikan kualitas, karena orang yang di sana itu yang berkualitas tinggi. Iya. Nah, kalau kita lihat ya, kita hitung-hitung di Del itu 3.000-an yang melamar ke situ, Iya. diseleksi. Yang diterima hanya 140 gitu loh. Sama di Yayasan Sokoso atau di Tunas Bangsa sana, yang diterima hanya 120, jadi sekitar 4% sampai 5%. Nah, supaya bisa anak kita ke situ, itu harus kita tingkatkan kualitasnya. Yang anak SMP-nya? Iya, anak SMP ya. Makanya kita kasih ini ke anak SMP. SMP dulu ya. Nah, kita kasih ke anak SMP dan seluruh sekarang anak SMP sudah kita persiapkan luar biasa. Saya tadi kebetulan mengunjungi sekolah-sekolah. Ya. Kebetulan tahun ini kita lengkap ada 3 mata pelajaran sebagai utusan Sumatera Utara untuk tingkat nasional sekarang. IPS itu dari SMP Rumah Harapan Tubasa, Ya. IPA dari SMP Budi Dharma, matematik dari SMP Bunda Pasuki Sejahtera. Itu sebenarnya tadi saya kunjungin. Ya. Saya mengucapkan terima kasih atas prestasinya dan mengapresiasi mereka. Mudah-mudahan nanti di tingkat nasional mereka bisa mendapat medali. Artinya Bapak udah langsung betul-betul fokus juga ini untuk Ya, prestasi ya? karena Pak Bupati kan visinya itu SDM unggul dan andal gitu loh. Jadi nggak main-main, harus kita wujudkan itu. Berapa lama dikasih target Pak untuk mewujudkan itu? Artinya harus ada perbedaan dari sebelumnya. Berapa lama kira-kira? Ya, saya kasih target 2 tahun. Saya 2 kasih tahun target 2 udah harus tahun, kelihatan bukan ya? Pak Bupati. Saya Jadi, kasih target 2 tahun. Bapak yang kasih target 2 tahun udah harus kelihatan perbedaan. Harus kelihatan. Nah, makanya kita sudah bekerja walaupun masih sekretaris, kita udah Ya. bekerja kita. Mudah-mudahan nanti Bapak ya kepala dinas juga biar langsung bisa mengambil keputusan yang Nah, itu terserah beliau lah ya. Yang pasti lebih kan kuat kan. dimanapun kita ditempatkan, beliau katakan pendidikan harus fokus. Fokus dan Betul. harus kasih yang terbaik ya. Ya harus gitu. Pak Ricardo, nanti mungkin lain kali kita banyak berbincang tentang pendidikan Indonesia, tapi kita fokuskan dulu yang di sini. Apa kira-kira pesan Bapak dari contohnya ini nanti katakanlah ini kan masih contoh tadi, seandainya NIKIP ini bisa digunakan dengan baik untuk siswa di Toba, apa kira-kira pesannya kepada siswa terutama di Kabupaten Toba? Ya, jadi ini dengan adanya
alat ini nanti di 5 sekolah, Ya. kami berpesan kepada seluruh kepala sekolah dan guru-guru dan siswa di sekolah yang mendapat ini supaya digunakan semaksimal mungkin. Ya. Beruntung mereka bisa dapat ini, walaupun nanti yang lain juga akan dapat. Itu programnya Pak Bupati untuk mendigitalisasi pendidikan di Toba dalam rangka mewujudkan generasi yang unggul dan andal. Ya. Nah, itu dimanfaatkan dengan baik dan selalu berkolaborasi lah antara siswa dengan guru, guru dengan guru, sehingga kita dapat mencapai prestasi-prestasi pendidikan yang memang harus kita capai kan gitu. Pendidikan harus berprestasi, nggak bisa nggak berprestasi gitu ya. Pak, ini kan masyarakat Toba ini kan baru melihat Bapak katakanlah ditarik ini dari Samosir ke Toba. Apa kira-kira yang Bapak mau sampaikan terhadap orang-orang tua atas keberadaan Bapak di Toba ini? Apa yang Bapak kasih pesanlah ke mereka agar contohnya mereka lebih semangat lagi? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ini kampung halaman saya kan Iya. gitu. Saya kan asalnya dari Toba. Iya. Saya sebenarnya pulang kampung ke sini, Mengabdi ternyata iya mengabdi ke kampung halaman. Ternyata disambut baik dengan Pak Bupati. Iya. Ya saya sebagai sekretaris di sini saya ingin katakan kepada orang tua siswa supaya dimotivasi loh anak-anak kita. Sekarang kita sudah siapkan beasiswa kepada anak-anak kita yang bisa masuk dia ke SMA Unggul. Oke, ada Baik beasiswa ya? ke Yasok ataupun ke SMA Unggul. Jadi Pak Bupati sudah setuju. Apalagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, Iya. ekonominya kurang mampu untuk menyekolahkan anak di SMA Unggul atau di Tunas Bangsa, itu sekarang sudah Tunas Bangsa. Kita dari pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pendidikan sudah mempersiapkan beasiswa untuk mereka sampai tamat. Sampai tamat. Jadi bukan itu sudah dibiayai langsung sampai tamat. Artinya didukung penuh ya? Ya, didukung penuh. Jadi ini sudah kita persiapkan ini sekarang beasiswa itu, dan anak-anak yang sedang kita rekrut sekarang di kelas-kelas unggulan di semua sekolah itu sudah dipacu oleh guru-gurunya untuk merebut itu. Jadi kita harus rebut itu kursi yang ada di kedua SMA Unggul yang ada di Toba. Oke. Oke Pak Ricardo, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu untuk Dinas Pendidikan Toba. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan yang terbaik untuk Toba. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak ya.